Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, syahidin wal musyahidat yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala rahmati dimanapun antum berada. Sebagai muqaddimah dalam pembelajaran untuk kita belajar bersama, mengambil faidah bersama, mengambil faidah dalam bidang ilmu akidah. Dan insyaallah kedepannya kita akan bersama-sama mempelajari, membahas dan membaca kitab dari salah satu kitab ulama yang berjudul Khud Aqidatak Minal Kitabi wa Sunnah As-Sahihah, yang artinya ambillah akidahmu itu dari kitab atau dari Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Az-Zainu, yang dimana beliau menulis kitab ini menggunakan metode bertanya dan beliau menjawab. Dan kitab ini merupakan dasar bagi orang-orang yang ingin mempelajari ilmu akidah. Karena memang ilmu akidah ini merupakan ilmu yang sangat penting. Dasar bagi seorang muslim adalah dimana ketika akidahnya itu benar, akidahnya itu sahihah, akidahnya itu salamah dari berbagai macam syubhat, kerancuan-kerancuan yang datang. Karena ketika perjalanan agama ini sampai kepada kita dari Nabi SAW, diturunkan kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kemudian terus menerus kepada para imam, agama ini tidak melalui jalur yang mulus. Ada di sana orang-orang yang memang memiliki pemahaman-pemahaman, memiliki tujuan-tujuan yang tidak baik terhadap agama ini. Contohnya seperti orang-orang yang salah dalam memahami agama ini. Mereka menyimpang dari akidah yang lurus. Orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah, itu dikarenakan kedangkalan dalam mereka memahami agama ini. Ada juga orang-orang munafik yang berpura-pura masuk Islam, yang memang mereka bertujuan untuk menghancurkan Islam itu dari dalam. Oleh karena itu, Nabi SAW telah menjelaskan, siapa di antara kalian yang hidup setelahku, fasayara ikhtilafan katsiran, maka akan melihat begitu banyak perpecahan, perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin. Maka berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin yang diberikan petunjuk. Maka Nabi SAW telah mewanti-wanti, Nabi SAW telah memperingatkan bahwasannya umatnya nanti akan terjadi perpecahan. Bahkan ada hadis yang masyhur berkaitan dengan perpecahan umat ini, yaitu ketika Nabi SAW menjelaskan bahwasanya seluruh firqah yang sesat tersebut, yang menyimpang dari akidah yang benar, akan masuk ke dalam neraka illa wahidah, kecuali satu, yang Nabi SAW sebut dengan al-jamaah. Maka oleh sebab itu, ilmu akidah adalah ilmu yang dimana merupakan dasar, pondasi seorang muslim. Tatkala seorang itu akidahnya sudah baik, sudah benar, maka ibadahnya pun, ritualnya pun akan menjadi baik. Dia akan menjadi tenang karena dibangun di atas akidah yang benar. Maka dari sinilah kita bersama-sama memulai pelajaran yang pertama dengan kitab yang tidak begitu tebal. Kitab yang mungkin sudah banyak dipelajari oleh kaum muslimin,
di pengajian-pengajian, di tempat-tempat yang sering di situ digaji ilmu-ilmu akidah, dan beliau menggunakan metode tanya jawab. Taib. Kesempatan kali ini kita akan membaca daftar isi dan kita akan mulai masuk ke daftar isi yang pertama. Haqqullahi 'alal ibadi. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Judul yang pertama yang beliau bawakan adalah hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya. Sebelum kita masuk, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang patut untuk seorang hamba itu tunaikan. Di mana tatkala seorang hamba itu telah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, kewajiban-kewajiban seorang hamba yang harus ditunaikan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka timbal baliknya hamba tersebut akan mendapatkan haknya. Berupa apa? Berupa tidak diazabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang hamba tersebut telah menunaikan haknya. Tayyib. Pertama, beliau memulainya dengan muqaddimah. Kita baca muqaddimah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fahadhil as'ilah hammah. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang penting fil akidah, di dalam permasalahan akidah, yang aku jawab bersama penyebutan dalil. Di sini nanti akan digunakan metode tanya jawab, dan beliau menjawab bersama dengan adanya dalil, karena agama ini dibangun di atas ilmu, dibangun di atas dalil. Apa tujuannya? Untuk menenangkan hati seorang qari, orang yang membaca. Ila sihhatil jawab. Bahwasanya jawaban itu adalah jawaban yang benar. Tatkala seseorang menjawab suatu pertanyaan berkaitan dengan masalah agama, misalnya permasalahan berkaitan dengan masalah agama khususnya, maka seharusnya orang yang kira alim tersebut menjawabnya dengan dalil. Karena agama ini adalah agama dalil, bukan agama ra'yu, bukan agama pendapat perseorangan. Tatkala dia melakukan suatu amalan tidak ada dalilnya, tapi menurut kiai fulan, menurut ustadz fulan, menurut habib fulan dan lain sebagainya, maka habib, kiai, ustadz dan lain sebagainya itu buya, tidak bisa dijadikan sebagai patokan dalil. Li'annal aqidatal tauhidi, dikarenakan akidah tauhid itu asasun sa'adah, adalah suatu dasar kebahagiaan bagi manusia di dunia dan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kitab ini bermanfaat bagi kaum muslimin, yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Az-Zainu. Insyaallah kedepannya kita akan mulai membaca mungkin satu pertemuan satu judul, satu pertemuan satu judul yang akan kami bacakan dan kami jelaskan. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa melalui link atau bergabung di WhatsApp kami, grup WhatsApp kami, atau bisa bertanya melalui kolom komentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan niat baik kita, niat baik untuk kita belajar bersama-sama dan saling mengingatkan. Syukran atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.